Dana haji 2022 kurang dari 1,5 triliun rupiah. DPR usulkan revisi UU pengelolaan keuangan haji. Ini uang yang didapatkan dari penderitaan lahir batin. Ini uang yang didapatkan siang malam dari hasil dagang yang kecil-kecil. Ini kawan, di mana hati kalian wahai orang-orang yang menggunakan dana haji? Di mana pikiran kalian? Di mana perasaan kalian? Uang yang terkumpul itu bukan uang yang mudah didapatkan. Itu adalah sebagian besar uang-uang yang susah dan sangat susah didapatkan. Dana haji tentu mau ditingkatkan manfaatnya itu. Ada instrumennya, yaitu surat sukuk. Oke, begitu manfaatnya dapat, manfaatnya pindah ke APBN. APBN itu adalah satu-satunya dompet pemerintah. Di dalam dompet itu duit halal sama haram bercampur. Duit pajak tax amnesty kan duit haram sebetulnya. Jadi waktu dia bercampur, lalu dikeluarkan kemana? Ya juga bisa bilang itu nggak ke infrastruktur. Gimana tahunya? Duitnya udah masuk di dompet yang sama. Itu problemnya. Di sisi lain, anggaran yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi 8 DPR pada tanggal 13 April 2022 hanya sebesar 1.531,02 rial per jamaah, sehingga terjadi kekurangan 4.125,02 rial per jamaah, setara dengan 1.431.741.330,89 rupiah. Nah, di sini saya meminta dan memohon dan berpesan ya kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, jelaskan secara transparan jumlah dana haji berapa, yang terpakai berapa, sisa berapa. Jangan data ini muncul dari rakyatmu, jangan. Artinya kalau rakyatmu yang menemukan data ini, berarti kamu nggak kerja di Kementerian Agama. Per orang, padahal jamaah haji telah melakukan setoran sebesar 39,8 juta, dan tentu ini pasti akan membuat pembiayaan haji menjadi membengkak ya. Jadi subsidinya juga cukup besar yang diambil dari nilai manfaat menjadi lebih dari 60 juta. Tentu ini harus kami bahas lebih mendetail karena kami tidak ingin bahwa dana kelolaan haji itu terlalu besar nilai subsidinya, karena itu adalah dana yang dititipkan kepada BPKH untuk dikelola. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menyatakan perlu adanya revisi mengenai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan haji dan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Peringatan Arab Saudi dinilai mulai menerapkan sistem haji yang berbeda. Kini Arab Saudi melihat haji menjadi pariwisata dan bisnis, sementara paradigma masyarakat Indonesia masih konvensional. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap biaya haji ke depan. Di sisi lain, legislator daerah pemilihan Jawa Barat 3 tersebut juga menuturkan bahwa adanya permasalahan kekurangan dana biaya haji 2022 sebesar 1,5 triliun rupiah merupakan persoalan teknis. Perencanaan dan penyelenggaraan, dirinya pun berharap permasalahan ini untuk dapat segera diselesaikan, mengingat keberangkatan haji tinggal beberapa hari lagi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka menyatakan perlu adanya revisi mengenai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan haji dan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi dinilai belum menerapkan sistem haji yang berbeda. Kini Arab Saudi melihat haji menjadi pariwisata dan bisnis, sementara paradigma masyarakat Indonesia masih konvensional. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap biaya haji ke depan. Di sisi lain, legislator daerah pemilihan Jawa Barat 3 tersebut juga menuturkan bahwa adanya permasalahan kekurangan dana biaya haji 2022 sebesar 1,5 triliun merupakan persoalan teknis, perencanaan dan penyelenggaraan. Dirinya pun berharap permasalahan ini untuk dapat segera diselesaikan, mengingat keberangkatan haji tinggal beberapa hari lagi. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengajukan anggaran tambahan untuk dana haji sebesar 1,5 triliun rupiah. Tentu saja hal tersebut membuat Komisi 8 DPR RI terkejut lantaran keberangkatan jamaah haji kurang lebih tinggal 4 hari lagi.
Pengajuan penambahan anggaran dana haji itu disampaikan Menak Yakut di hadapan anggota DPR RI. Dirinya kemudian menjelaskan alasan yang mengharuskan tambahan dana haji. Dalam rapat, Gus Yakut menjelaskan komponen terbesar yang membuat Kemenak mengajukan dana haji tambahan, yaitu untuk biaya masyair sebesar 1,4 triliun rupiah. Masyair adalah layanan saat puncak ibadah haji yang dimulai pada 9 Juli di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurut Gus Yakut, biaya itu adalah biaya tambahan dari Arab Saudi. Menurut Gus Yakut, biaya itu adalah biaya tambahan dari Arab Saudi sebagai penyelenggaraan ibadah haji kepada semua negara yang mengirimkan jemaah. Biaya tambahan itu ditetapkan dalam sistem paket yang tidak bisa dinegosiasikan. Di antara rinciannya, pemerintah Saudi menetapkan ada biaya untuk tenda, padahal tenda termasuk yang sudah dibayar. Kemudian biaya untuk akomodasi, lalu ada biaya pembimbing dari Saudi. Padahal Indonesia sudah punya sendiri pembimbing haji. Gus Yakut menyebut tidak hanya Indonesia, negara lain juga dikenakan biaya tambahan untuk masyair. Selain masyair, komponen lain yang membuat dana haji kurang adalah Bandara Juanda Surabaya yang belum siap untuk memberangkatkan jemaah haji. Sehingga jemaah harus diterbangkan dari Soekarno-Hatta. Soal itu, Menak ajukan dana 25 miliar. Merespons pengajuan dana tambahan dari Menak, Komisi 8 sepakat akan menggelar rapat lanjutan lebih teknis untuk mengurai komponen yang menyiasati agar tidak menghambat pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Kesehatan melepas petugas panitia penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan tahun 2022. Total petugas kesehatan yang diberangkatkan ke Arab Saudi sebanyak 776 orang. Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawadah Sanugraha meminta petugas kesehatan memberikan pelayanan kuratif dan terus melakukan pendampingan preventif dan promotif kepada jemaah haji. Dia mengingatkan angka kematian haji Indonesia di Arab Saudi masih sangat tinggi. Setiap tahun ada sekitar 300-400 jemaah haji meninggal dunia dari total kuota sebanyak 121.000. Kunta mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih di tengah pandemi COVID-19. Berbeda dengan sebelumnya, karena itu penerapan protokol kesehatan harus meminimalisir penularan COVID-19 sangat mandatori, baik untuk petugas maupun jemaah haji. Dia berharap petugas kesehatan dapat menjadi pioner dan memberikan contoh baik bagi jemaah dalam menerapkan protokol kesehatan. Kunta juga mengimbau petugas kesehatan untuk mewaspadai perubahan cuaca ekstrim di Arab Saudi. Diperkirakan pada Juni hingga Juli 2022, suhu di Arab Saudi lebih panas dari kondisi biasanya. Dia meminta petugas kesehatan terus mengedukasi dan mengingatkan jemaah untuk banyak minum air agar tidak mengalami dehidrasi.